Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Rafli Rizal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar diagram FE-F3C. Sebelumnya, untuk menggambar diagram FE-F3C, kita harus mengenal terlebih dahulu fasa-fasa yang ada di dalam diagram tersebut. Kemudian ada garis-garis yang ada di diagram tersebut. Kemudian terdapat temperatur-temperatur yang ada di dalam diagram. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini sudah ada sumbu Y yang pertama di sini sebagai derajat Celcius. Kemudian dari sumbu X di sini sebagai persentase karbon. Untuk sumbu Y selanjutnya di sini adalah Fe3C. Untuk gampangnya bisa dibilang cemented. Nah, oke, sekarang untuk memulai menggambarnya, pertama adalah menggambar bagian area kecil ini. Area kecil ini biasanya dinamai alfa. Alfa ini bisa juga disebut sebagai ferrit. Nah, alfa ini dimulai dari kandungan karbon sebesar 0,008%. Kemudian ditarik garis secara horizontal ke arah kanan seperti ini. Nah, garis ini dinamai dengan garis eutektoid. Garis eutektoid berada pada temperatur 727 derajat Celcius. Kemudian kita akan membuat sebuah garis lengkung di sebelah sini. Nah, garis lengkung ini dinamai sebagai garis A3. Kemudian kita buat lagi garis secara horizontal. Ini dinamai garis A2. Oh ya, garis eutektoid tadi juga bisa dinamai sebagai garis A1, A2, dan A3. Batas kandungan karbon pada ferrit adalah 0,02%. Nah, kemudian kita buat garis lengkung di sini lagi. Kemudian garis secara horizontal. Nah, garis horizontal ini dinamai garis eutektik pada temperatur 1147 derajat Celcius. Kemudian kita buat di sini. Nah, seperti ini. Daerah ini atau area ini dinamai sebagai area gamma atau biasa disebut dengan austenit. Nah, sebagai austenit. Oke, kemudian kita bikin daerah di sini kecil. Nah, area kecil ini dinamai sebagai delta. Untuk suhu batas maksimal pada alfa atau ferrit ini adalah 871 derajat Celcius.
Untuk temperatur A2 adalah 760 derajat Celcius. Kemudian kita gambar sebuah garis kecil di sini. Set. Nah, seperti ini. Garis ini terletak pada temperatur 1493 derajat Celcius. Kemudian kita tarik ke tengah seperti ini. Kemudian kita tarik lagi seperti ini. Kemudian daerah ini kita gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Kita namai satu-satu untuk areanya. Nah, di bagian persimpangan ini antara A3, kemudian garis eutektik, dan di sini adalah garis ACM. Di sini terdapat titik. Titik ini berada pada kandungan karbon sebesar 0,76%. Titik ini dinamai sebagai titik eutektoid karena berada di garis eutektoid ya tadi. Nah, di sini juga ada titik di persimpangan garis eutektik dan juga garis ini. Garis eutektik berada pada kandungan karbon sebesar 4,3%. Nah, untuk batas maksimal karbon sendiri berada pada kandungan 6,67%. Oke, selanjutnya kita akan menamai area-area yang terdapat dalam diagram FE3C. Oh ya, di sini juga ada batas dari kandungan austenit, kandungan karbon austenit sebesar 2,14%. Nah, di area sini, di antara area ferrit dan area austenit, berarti di sini dinamakan sebagai area ferrit ditambah austenit. Kemudian di sini juga ada area kecil sekali, di mana di sini terdapat area antara cemented, maksud saya austenit dan delta, berarti namanya adalah delta plus austenit. Kemudian di sini terdapat area kecil juga di antara delta dan juga paling atasnya adalah area liquid ya, atau cair liquid. Nah, di sini berarti dinamai sebagai delta ditambah liquid. Kemudian di antara ada area di antara austenit dan juga liquid, berarti namanya adalah austenit plus liquid. Kemudian di sini adalah area cemented dan di sini adalah area liquid, berarti di sini adalah area liquid plus cemented atau FE3C. Oh ya, di suhu, maksud saya di temperatur maksimalnya delta adalah 1538 derajat Celcius. Untuk temperatur minimal delta adalah 1394 derajat Celcius. Untuk temperatur maksimal dari A3 adalah 912 derajat Celcius. Nah, kemudian di titik eutektoid ini terdapat fase baru yang dinamakan fase perlit. Jadi ada area di antara ferrit dan perlit
berarti dinamakan sebagai area ferrit ditambah perlit. Kemudian di titik ini namanya tadi titik eutektik menghasilkan fasa yang dinamakan fasa Ledebouridt di sebelah sini. Jadi area yang terdapat antara austenit dan cementit berarti dinamai austenit ditambah cementit, bisa juga dinamai sebagai Ledebouridt primer. Ya, Ledebouridt primer. Untuk di bawahnya terdapat area antara perlit di sebelah kiri dan cementit di sebelah kanan. Berarti area ini dinamai sebagai perlit ditambah cementit. Bisa juga dinamai sebagai Ledebouridt sekunder. Seperti itu. Kemudian dalam diagram Fe3C dibagi menjadi dua bagian. Bagian ini bagian kandungan karbon di bawah 2,14 adalah baja, dan kandungan karbon lebih dari 2,14 dinamakan besi cor. Nah, dalam baja tersendiri juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Baja dengan kandungan karbon di bawah 0,76% dinamakan baja hipoeutektoid. Sedangkan baja dengan kandungan karbon di atas 0,76 dinamakan baja hipereutektoid. Nah, jadi seperti ini cara dasar untuk menggambar diagram fasa Fe3C. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya sendiri juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.